Kenapa Ustaz Abdul Somad diusir ceramah? Kenapa Tengku Zulkarnain tiap hari dibully sampai dibilang dosen palsu? Mana ada dosen palsu? Tinggilah tinggi si pohon jati, hinggap di sana burung merpati. Malam minggu ane pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton koboi. Sepatu beli karcis, tahu-tahu kehabisan. Dasar sial terpaksa beli catutan. Saya ini pemusik, sastrawan, pelukis. Saya juga ahli sejarah juga kalau untuk Melayu lah ya. Nah, seiring reformasi, partai-partai Islam berhasil meraih 43 kursi. 43%, bukan 43 kursi, 43% MPR tahun 1999 dan berhasil mendudukkan Gus Dur jadi presiden. Padahal partai pemenang pemilu waktu itu PDIP, tapi kalah di MPR. Yang jadi presiden dari golongan Islam, dianggap Islam lah Gus Dur. Ketua DPR-nya Akbar Tanjung dari alumni HMI, ketua MPR-nya Amin Rais, mantan ketua Muhammadiyah. Sudah kita kuasai sebetulnya itu. Indonesia sudah kita kuasai, maksudnya nasionalis religius. Tapi Gus Dur dijatuhkan setengah jalan. Fitnah korupsi Bulog Gate yang sampai sekarang tidak pernah terbukti. Tapi yang jelas Gus Dur jatuh. Naiklah Megawati jadi presiden, nasionalis sekuler, nggak suka agama. Akbar Tanjung habis, ketua DPR-nya bukan lagi daripada HMI. MPR malah dikebiri, nggak punya kekuasaan apa-apa sekarang. Jadi DPD aja, Dewan Perwakilan Daerah, nggak ada apa-apa. Dan setelah itu Indonesia dikuasai oleh nasionalis sekuler. Sekaranglah puncaknya dengan keluarnya rancangan undang-undang BPIP yang dulu namanya HIP, haluan ideologi Pancasila. Pancasila mau diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Sosiodemokrasi. Ya, kemudian ketuhanannya itu ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang bersyariat. Orang cerita syariat dianggap HTI, anti Pancasila. Padahal itu pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Negara menjamin orang Kristen menjalankan ajaran Kristen 100%. Negara menjamin orang Hindu menjalankan ajaran Hindu 100%. Dan sebaliknya juga negara menjamin orang Islam menjalankan ajaran Islam 100%. Tapi mereka nggak mau. Pakai cadar dibilang radikal. Perempuan pakai cadar dibilang radikal. Perempuan pakai rok pendek dibilang radikal. Perempuan pakai kerudung, pakai cadar dibilang ke Arab-Araban. Sudah ada gerakan anti jilbab. Gerakan anti jilbab. Kami perempuan Nusantara, walaupun Islam, tapi pakai sanggul dan pakai tusuk gundi. La ilaha illallah. Judulnya apa? Kami siap berjihad. Kami siap berjihad membela sanggul dan tusuk gundi. Biar kalian tahu. Serban jubah dibilang apa? Kadrun, kadal burun. Padahal seluruh ormas Islam sebelum kemerdekaan, mulai Jamiatul Khair, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Persis 1923, NU 1926, Al-Wasliyah 1926 di Sumatera Utara, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti di Sumatera Barat, PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh 1934, Nahdlatul Wathon, Al-Irsyad, semuanya pendiri-pendirinya pakai serban. Semuanya termasuk Muhammadiyah, NU, semuanya serban jubah. Setelah merdeka, serban jubah dibilang ke Arab-Araban, Hizbut Tahrir,
radikal. Ada, ini memang disengaja dan dibayar itu buzzer-buzzernya. Baru tahu saya katanya 90 miliar duit bayarannya. Sedangkan dana riset COVID-19 saja cuma 5 miliar. Jadi buzzer maki-maki kita itu 90 miliar duitnya. Sedang diminta diusut oleh ICW, Indonesian Corruption Watch. Minta diusut, tapi nggak akan diusut. Percaya nggak akan diusut. Siapa berani usut? Harun Masiku aja tak tertangkap, apalagi itu. Kenapa Ustaz Abdul Somad diusir ceramah? Kenapa Tengku Zulkarnain tiap hari dibunuh sampai dibilang dosen palsu? Mana ada dosen palsu? Ada Ustaz Pekanbaru percaya pula tuh, ternyata Tengku Zulkarnain dosen palsu. Ustaz pun hatinya berbulu juga. Mana ada dosen palsu? Memang mau jadi pegawai negeri, jadi dosen gampang. Zaman Pak Harto tuh saya 15 kali testing tuh jadi dosen. Testing terakhir Litsus. Ada nggak keluarganya yang PKI? Kan main-main jadi dosen. Bilang dosen palsu. Ijazahnya palsu semua. Secerdas ini nggak sekolah. Hah. Goblok betul yang nuduh itu, ya nggak? Kan kelihatan saya cerdas sih. Ngomong begini lancar. Kalau bodoh, itu. 5 menit aja 17 kali bilang anu. Tapi orang Islam hari ini mudah sekali dari dulu juga begitu kan. Masumi pecah jadi NU Masumi, ya kan? Masuminya ditangkapi, ada pula yang senang. Ayo tangkap. Seharusnya kita lihat Ustadz dihina, kita prihatin, kita bela dong. Betul. Kalau membela kok membela penghina Ustadz. Akhirnya Ustadz Abdul Somad berhenti jadi dosen pegawai negeri. Suruh milih ceramah atau milih jadi dosen. Kenapa rupanya kalau jadi dosen sambil ceramah nggak boleh rupanya? Zaman Pak Harto boleh, saya jadi dosen penceramah zaman Pak Harto. Bangga kali USU saya jadi penceramah. Nggak ada USU komplain, nggak pernah saya dipanggil kamu pilih USU atau pilih ceramah, nggak pernah. Sampai pensiun. Nah inilah saudara-saudara yang mulia yang ingin saya sampaikan. Kita negeri Riau ini, zaman Pak Rusli Zainal memang dicanangkan 2020 ini menjadi pusat Melayu. Tapi kan nggak diteruskan oleh gubernur pengganti. Itu 2020 sekarang. Belum jadi pusat juga gitu. Padahal udah sempat naik. Saya lihat ada festival musik-musik Melayu dan sudah. Saya kan pemusik dari kecil. Dari kecil saya dilatih main musik sama bapak saya. Tahun 1988 saya ikut Jemaat Tabligh, saya berhenti main musik. Tapi kemampuan musik saya belum diragukan. Boleh tes. Walaupun nggak pernah pegang musik saya sejak 88, belum hilang lah. Belum. Lagu karangan saya 80. Sebelum saya jadi Jemaat Tabligh saya mengarang lagu 80 lagu. Pop, Melayu, jazz, keroncong, macam-macam. Nah, ketika saya lihat zaman Pak Rusli Zainal itu musik-musik Melayu di Riau ini sudah memimpin tingkat nasional. Aransemen-aransemen musiknya, tarian-tarian Melayunya itu sudah sempat lebih unggul dari Sumatera Timur, dari Sumatera Utara. Yang kemudian sekarang hilang lagi. Saya pikir untuk membangkitkan itu tidaklah perlu banyak uang. Yang penting ada perhatian. Ada perhatian saja. Walaupun saya tidak main musik lagi, tapi saya tidak memusuhi musik. Sebab dalam mazhab Syafi'i hukumnya tidak haram, makruh. Dalam imam-imam Ibnu Hibban dan lain-lain, musik itu tidak haram, mubah, boleh. Seniman-seniman Melayu di Sumatera Timur itu jumpa saya kasih semangat. Kalian jangan mabuk-mabuk, main musik, tapi sholat jaga. Kan nggak salah, saya dulu pemusik jaga sholat, nggak pernah mabuk. Setetes pun bir nggak pernah masuk mulut saya. Rokok sebatang nggak masuk mulut saya. Juara bintang radio televisi kok saya dulu di Sumatera Utara. Tapi agama kan ada gitu. Nah, ini yang saya sesalkan kalau kemudian visi 2020 Islam
pusat Melayu itu adalah Riau, itu hilang, sayang sekali. Sayang sekali. Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, momentum hijrah ini, saya berharap dengan memajukan Melayu, kita memajukan Islam. Pakaiannya aja udah jelas orang Melayu itu Islam. Pakaiannya, adatnya, udah jelas Islam. Musiknya, udah jelas Islam. Pantun-pantunnya, udah jelas Islam. Makanannya, mana ada makanan Melayu kari anjing? Ya ada kari anjing. Ada? Sate babi ada? Kalau udah Melayu udah pasti, sudah pasti. Di Jawa masih ada sate babi, ada tongseng anjing, ada. Di Melayu nggak ada. Ada? Coba cari, ada? Nggak ada. Sebab dunia Melayu itu pasti dunia Islam. Saya cari makanan di Melayu ini yang tidak halal, nggak jumpa saya. Tua ada di Melayu? Nah, nira ada? Nira ada. Tua ada? Nah, ada warung tua Al Barokah miliknya Haji Zainuddin, ada? Nah, ini saya tidak bergurau, saya cuma memberi pemahaman aja bahwa dunia Melayu itu dunia Islam. Dari segi musiknya, dari segi pakaiannya, nggak ada perempuan Melayu pakai rok pendek, celana pendek, nggak ada. Saya di Bagan Siapi-Api tahun 69 udah pulang saya ke Bagan Siapi-Api. Tidak ada wanita di daerah Riau ini tahun 60-70 itu pakai celana panjang. Jangankan celana pendek, celana panjang nggak ada. Yang pakai celana panjang tuh Cina-Cina jual ikan. Pakai keranjang rotan, ikan, katanya Bagan Siapi-Api. Aceh, ikan, senangin lah, katanya. Nggak ada orang Melayu pakai celana panjang tahun 70 ke bawah, mesti pakai sarung, mesti pakai baju kurung. Betul? Betul nggak? Begitu juga di Sumatera Timur, di Aceh, apalagi Sumatera Barat. Nggak ada perempuan Melayu pakai celana panjang, apalagi celana pendek. Zaman itu Cina ya, perempuan Cina nggak berani pakai celana pendek. Sekarang hajah 2 kali nih haji, 3 kali umroh, lari pagi celana pendek. Kemana Bu Aja? Lari pagi. Loh, kalau pakai celana pendek, kenapa rupanya? Ya, nutup aurat wajib apa enggak? Wajib. Pakai kol-kolah lagi wajib. Tapi kenapa Bu Aja pakai celana pendek? Panas katanya. Kita harus kembalikan lagi ke mengembalikan budaya Melayu. Itu sama dengan mengembalikan Islam sebenarnya. Oh, berlebihan? Tidak. Karena Melayu itu pasti Islam. Dari segi makanan, minuman, nggak ada makanan minuman Melayu yang haram, itu nggak ada. Ada? Nggak ada. Dari segi pergaulan, sampai tahun 70-an tidak ada orang Melayu itu yang pacaran. Nggak ada pacaran. Saya ingat kakak sepupu saya, Bu Roslaini. Bu Roslaini sepupu saya, sekolah di Padang Panjang, di Nia Putri. Bapak Ismail Suko dijodohkanlah untuk kawin dengan Kak Roslaini ini. Jadi Bang Ismail Suko datanglah jumpa Roslaini. Kak Roslaini ini tinggal sama abangnya kalau liburan. Natar itu bapaknya wakil gubernur sekarang, Edi Natar. Natar itu abangnya Ismail, abangnya Roslaini lah, abang iparnya Bang Ismail Suko. Bertemu pertama, apa kata Bang Ismail Suko? Berdebar-debar. Nggak pernah pacaran. Jumpa di rumah abangnya berdebar-debar. Kemudian dilamar nikah. Tidak ada pacaran. Dan ternyata di tanah Melayu Betawi pun tidak ada pacaran. Yang pacaran itu penjajah Belanda, tuan dan nyonya Belanda. Tidak ada orang Melayu, Betawi Melayu ya, pakaiannya pun turut Belanda Melayu, Betawi.
Nyanyinya Asam Kana. Wahai Asam Kana, nyanyian anak darah manja, ini lagu Melayu lama untuk menghibur kita semua. Itu lagu Melayu, joget Asam Kana dari Betawi. Jali-jali, itu kan lagu Melayu. Ini dia si Jali-jali, lagu Melayu. Dan lagu Melayu yang asli itu kan sudah Melayu pop ya. Melayu asli itu seluruh Indonesia sama, walaupun namanya beda-beda. Di Malaysia namanya selendang delima, di Betawi namanya lain lagi, tapi sama. Dan Ridwan Saidi, ahli sejarah Betawi, mengakui itu. Ada syair Melayu yang dinyanyikan tapi nadanya seluruh Indonesia sama. Tinggilah tinggi, ini Melayu Betawi. Tinggilah tinggi si pohon jati, hinggap di sana burung merpati. Alangkah malang anak Betawi menjadi kuli di negeri sendiri. Di sini namanya selendang lima di Malaysia. Kalau di sini namanya bangsawan ke udara. Syair lah syair. Lalu kalau ada sandiwara radio bangsawan ke udara, lagunya itu teng teng ya kan? Konon katanya Nayan rajanya sama seluruh Indonesia itu. Tidak kenal kita pacaran-pacaran. Nah, Benyamin S, seorang seniman Betawi, waktu Bung Karno berkuasa, Bung Karno nggak mau ada musik ngak-ngek-ngok, musik gaya barat, gaya Beatles, nggak suka. Makanya bintang radio televisi dibuat oleh Bung Karno. Waktu itu belum ada televisi, bintang radio itu lagu hiburan, Lendang Sutra, kemudian lagu keroncong, kemudian lagu Melayu, kemudian lagu seriosan. Nggak ada lagu pop, nggak ada hiburan. Pop nggak ada. Kus Plus mengarang lagu-lagu gaya Beatles. Nggak boleh di Jakarta rekaman ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, top lagunya, terkenal. Pulang di penjara karena Bung Karno. Kus Plus masuk penjara karena lagu-lagu barat, nggak suka Bung Karno. Dia karang lagu di sana rumahku dalam kabut biru, ke Jakarta aku kan kembali walaupun apa yang akan terjadi. Tangkap, dia masuk penjara. Bung Karno nggak mau. Nah, akhirnya Benyamin S mengarang lagu Gambang Kromong, lagu Melayu Betawi, tapi gayanya gaya pop, dibikin iramanya supaya diizinkan Bung Karno. Nah, lagu itu terkenal di seluruh ASEAN. Nama judul lagunya Nonton Bioskop. Itu menyindir kebudayaan pacaran yang sudah mulai tumbuh di kalangan elit Indonesia yang sekolah Belanda. Mulai pacaran gaya Belanda. Di sini malam minggu ane pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton koboi, sepatu beli karcis, tahu-tahu kehabisan, dasar sial terpaksa beli catutan. Dulu beli karcis kalau habis diborong sama calo. Jadi kalau mau nonton beli sama calo harganya 3 kali lipat, 4 kali lipat harga, namanya calo. Dulu bioskop tuh penuh, antri orang. Akhirnya nonton pakai karcis 4 kali lipat lebih mahal beli sama calo. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan kayak nyonye dan tuan. Tuh yang pacaran tuh nyonye dan tuan Belanda di gedongan. Yang punya rumah gedong cuman Belanda, kita rumah dari bambu.
mau beli minuman, kantong kosong gelandangan, malu ame tunangan, kebingungan. Film abis, aneh terpaksa nganterin masuk kampung, jalan kaki kegelapan. Orang kampung aja sok pacaran ya kan. Sepatu baru aja dibeliin. Dasar sial, pulang-pulang nginjek gituan. Dulu orang buang air besar di jalan, nggak ada WC. Jadi yang pacaran itu tahun 60-70-an itu nona-nona Belanda. Nggak ada orang Melayu berpacaran. Kakek saya itu kenal sama nenek saya itu di pelaminan. Bagaimana bisa kawin? Diintip dari pohon. Perempuan-perempuan itu tutup wajah, cuma nampak matanya aja pakai sarung, kayak hantu-hantuan gitu. Mencuci baju ke sungai, dicegat di atas pohon. Begitu mereka jumpa sesama perempuan, dia buka mukanya. Dilihatlah dari perempuan-perempuan itu siapa yang paling cantik. Oh, yang baju merah itu cantik. Begitu mereka pergi turun dari pohon, diikuti ke kampung. Mana baju merah? Kenapa buka ditutup? Baju merah, oh rupanya sama. Oh berarti baju merah itu anak Pak Husin. Kirim neneknya ke sana, merisik. Nah, apa namanya? Merisik, pura-pura makan sirih. Nah, sesama perempuan, anak kau ada yang cantik. Nah, keluarlah anak. Oh cantiknya, ini yang baju merah. Oh ini namanya siapa ini? Si Anu. Nenek kasih tahu ada nak, namanya si Anu. Emang cantik lah pula nak. Mau kau? Oh mau diresek-resek, lamar nikah. Jumpanya di pelaminan, nggak ada pacaran. Apakah ini tidak perlu ditulis lagi? Siapa yang menulis ini? Lihatlah anak-anak muda ini dari dunia Melayu, dunia Islam ini. Jangan pernah berpikir Melayu bukan Islam, jangan. Anda akan tersesat berpikir. Kalau berpikir Melayu pasti berpikir tentang Islam. Jangan coba-coba menghilangkan. Ini yang perlu saya pikir dalam hijrah ini. Saya tidak cerita agama karena ini khusus Melayu, saya cerita Melayu. Sebagai anak Melayu, tentu saya merasa ini salah satu tanggung jawab saya juga. Saya kan sibuk dengan dakwah. Nah, saya serahkanlah kepada Pak Ketua Dunia Melayu Dunia Islam untuk membentuk tim. Nggak perlu biaya mahal lah. Kalau cuma mencatat 10-12 kerajaan yang ada di sini, tak payah. Jalan aja. Kita jalan aja, tulis selembar-selembar aja lah ya. Panglima-panglimanya itu, Panglima Laksamana Raja di laut. Itu saya jumpa orang yang pernah jumpa beliau. Itu lidahnya berbulu itu. Laksamana Raja di laut itu lidahnya berbulu. Ini perlu ditulis. Kuburannya ada dan saya pernah ziarah sana, harum. Kuburannya itu harum. Berarti syahid ini orang bela agama. Perang melawan penjajah Belanda kok. Batu nisannya itu tiang kapal Belanda yang ditenggelamkannya itu dijadikannya batu nisan. Tenggelamkannya kapal Belanda perang lawan dia. Adi selaminya diambilnya tiang layarnya itu, dibilangnya ini untuk batu nisan kalau saya mati. Jadi batu nisan Laksamana Raja di laut di Bengkalis, Sungai Pakling itu batu nisannya tiang layar kapal penjajah Belanda. Waktu saya ziarah harum. Berarti kan syahid dia orang. Siapa pula memberi minyak wangi ke kuburan beliau? Ini yang perlu kita tulis ulang. Kita bukan bangsa primitif ketika penjajah-penjajah kafir datang kemari. Dan penjajah Indonesia ini kafir semua. Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang, Inggris, ya kan? Kok sekarang yang dibenci Arab? Yang jajah kafir yang dibenci Arab. Yang korupsi rata-rata keturunan suku ibu saya Cina. Tahu-tahu yang dibenci Arab. Habib Rizik dibenci, kiai-kiai dibenci. Bagaimana cara berpikir hari ini? Siapa memperbaiki? Atau kita biarkan aja ini rusak sampai hari kiamat? Atau kita perbaiki ini? Bagaimana memperbaiki? Tulis buku. Kemudian kita buat dialog-dialog. Pakai video begini. Panggil saya, panggil
tokoh-tokoh adat yang lain bicara. Saya kan sudah tokoh juga, jangan ada puji. Cuman orang nggak tahu, dipikir orang saya cuma penceramah. Saya ini pemusik, sastrawan, pelukis. Saya juga ahli sejarah juga, kalau untuk Melayu lah ya. Banyak berjalan lah saya.